Ya, salam Nagari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Manchester United yang masih bisa belanja besar pada bursa transfer musim panas ini, meskipun pada musim lalu berada di peringkat 15 dan musim depan tidak akan berlaga di kompetisi Eropa manapun. Pada video kali ini kita akan membahas dari mana uang yang didapat dan bagaimana cara klub membelanjakan uang tersebut. Iya, ini adalah gambaran laporan keuangan Manchester United pada musim 2023-2024. Yang pertama kita bahas adalah pendapatan klub-klub. Menurut Football Delolit, pada musim 2023-2024, klub dengan pendapatan terbesar itu masih dipegang oleh Real Madrid yang berada di peringkat pertama dengan pendapatan sebesar 1 miliar euro. Klub-klub itu mendapatkan pendapatan di 3 arus utama, yaitu melalui hari pertandingan, broadcasting atau penyiaran, dan terakhir itu komersial. Di mana untuk musim 2023-2024 MU berada di peringkat keempat dengan total pendapatan mencapai 770,6 juta euro. Dan dari uang inilah yang akan dibelanjakan oleh tim-tim untuk gaji pemain dan untuk belanja transfer pemain. Dan kalau kita lihat di peringkat 10 besar ini tidak ada klub-klub dari Italia karena pendapatannya masih di bawah dari 10 besar ini. Selanjutnya kita bahas itu tentang gaji pemain. Dari 10 besar pendapatan terbesar pada musim 2023-2024, total gaji pemain itu masih dipegang oleh Real Madrid dengan total gaji hampir mencapai 300 juta euro untuk pemain. Sedangkan MU untuk saat ini masih di total gaji yang dikeluarkan itu 206 juta euro. Ini masih bisa berubah tergantung sampai mana bursa transfer kali ini akan ditutup nanti di akhir Agustus. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara klub membayar nilai transfer dalam laporan keuangannya. Di setiap bursa transfer, setiap pemain yang dibeli dengan fee transfer atau ada uang untuk membayarnya itu akan dibayar sesuai dengan masa kontrak pemain tersebut. Contoh, saat MU merekrut Benjamin Sesko dengan nilai transfer mencapai 76,5 juta euro dan dikontrak selama 5 tahun, maka setiap tahun MU akan mencatat amortisasi sebesar 15,3 juta euro. Jadi pemain tersebut tidak langsung dibayar pada tahun itu juga, namun akan dicicil selama kontrak pemain tersebut. Jadi walaupun MU menghabiskan 300 juta euro pada bursa transfer kali ini dan setiap pemain dikontrak selama 5 tahun, maka beban amortisasi hanya 60 juta euro per tahun. Sedangkan untuk penjualan pemain ada 2 jenis, yaitu yang pertama penjualan pemain dengan beban amortisasi, yaitu nilai jual pemain dikurangi beban amortisasi pemain. Contoh, misal Benjamin Sesko dijual pada tahun 2028 sebesar 50 juta euro, maka 50 juta euro dikurangi 2 tahun sisa kontrak amortisasi Sesko sebesar 30,6 juta euro. Maka Manchester United akan mencatat keuntungan penjualan Sesko sebesar 50 dikurang 30,6, yaitu sebesar 19,4 juta euro. Dan sedangkan penjualan pemain dari akademi atau pemain yang tidak ada beban amortisasinya akan dicatat sesuai dengan nilai jual pemain. Sedangkan pada musim 2023-2024, MU melaporkan kerugian sebesar 113,2 juta pound sterling, di mana rinciannya pendapatan MU dari hari pertandingan yaitu sebesar 130
juta pound sterling. Sedangkan dari hak siar, MU mendapatkan total sebesar 221,7 juta pound sterling. Dan dari komersil masih menjadi yang tertinggi, yaitu sebesar 303 juta pound sterling. Dari total pendapatan MU sebesar 661,8 juta pound sterling, itu dikurangi dengan beban gaji, yaitu gaji pemain, gaji pelatih, dan staf lainnya sebesar 364,7 juta pound sterling, dan biaya operasional sebesar 149,4 juta pound sterling. Jadi total yang dikeluarkan untuk gaji pemain dan biaya operasional sebesar 514,1 juta pound sterling, di mana keuntungan MU sebelum dipotong pajak, bunga, dan amortisasi itu sebesar 147,7 juta pound sterling, dan dikurangi lagi dengan biaya lainnya sebesar 48 juta pound sterling, dan dikurangi juga dengan amortisasi pemain sebesar 187,0 juta pound sterling. Depresiasi juga mengalami kerugian 16,5 juta pound sterling, dan goodwill amortisasi juga dikurangi 3,1 juta pound sterling. Total pengeluaran untuk pemain itu sebesar 206,6 juta pound sterling. Jadi MU rugi sebesar 106,8 juta pound sterling setelah dipotong dengan amortisasi pemain. Sedangkan dari penjualan pemain itu MU hanya mendapatkan 37,4 juta pound sterling. Jadi keuntungan sebelum dipotong pajak dan bunga itu rugi 69,4 juta pound sterling. Dipotong dengan bunga sebesar 61,4 juta pound sterling, MU mengalami kerugian sebesar 130,7 juta pound sterling. Namun tagihan pajak MU profit sebesar 17,6 juta pound sterling, sehingga total kerugian MU setelah dipotong bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yaitu rugi sebesar 113,2 juta pound sterling pada laporan keuangan 2024. Ya, jadi semakin besar pendapatan sebuah klub, maka klub tersebut akan semakin mudah dan bisa merekrut banyak pemain dan disesuaikan dengan strategi klub untuk mencapai pemain yang diinginkan dan juga gaji yang akan diberikan.